Bos, ada yang menyala tapi bukan api. Apa tuh? Kenal ini bos, Clarky yang warnanya cerah menyala banget. Di tangan Mas Agus, lobster hias jenis Clarky ini bisa dibudidaya sampai mendatangkan omset sampai 350%. Yuklah bos, langsung cus kita samperin aja empunya. Bos, menikmati daging lobster itu biasa. Kalau saya menikmati cuannya dari penampilannya. Mau ikuti keseruan dan kelanjutannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, sebelumnya mohon maaf nih, kita samain persepsi dulu ya. Kalian gak salah lihat kok bos, ini emang lobster air tawar. Tapi bukan lobster untuk konsumsi kayak yang ada di resto-resto seafood ya bos, ini lobster hias. Mas Agus pertama kali kepincut dengan si capit lucu ini saat sering main ke toko yang menjual ikan hias dan sejenisnya. Doi tertarik dengan tampilan Clarky yang warnanya cerah dan menarik. Kalau yang lobster saya pelihara itu memang lebih kecil ya daripada dominan lobster yang mungkin hampir semua orang tahu tuh yang besar, terus enak, mahal tuh. Kalau ini kan saya lebih tertarik karena dari segi warna dan capitnya itu kayak gimana ya, asik aja dilihat kalau menurut saya. Di tahun 2017, Mas Agus mulai serius mengembangkan budidaya lobster hiasnya. Hanya dengan modal 6 juta, Mas Agus membangun kolam dan membeli indukan lobster hias. Siklus hidup lobster hias ini kurang lebih 1–1,5 tahun ya bos. Bahkan ada yang sampai 2 tahun. Jadi kalau mau usaha ini emang kudu sabar di awal bos. Tapi kalau yang pengen ngejar cepet laku, ya bisa-bisa aja sih. Sebenarnya kalau warnanya cuma yang penting cepet besar, mau kena matahari, mau kena teduh itu enggak apa-apa. Yang penting pakannya stabil. Cuma kalau kita mau nyari warna supaya ngejreng, mungkin merahnya bisa merah seperti menyala itu biasanya lebih ke kena sinar matahari. Terus pakannya lebih sedikit ya. Biasanya 1 hari sekali, mungkin itu biasa 3 hari sekali baru dikasih makan. Cuma untuk pertumbuhan memang agak lama. Yang biasanya saya panen itu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Kalau kita ngejar warna bisa sampai 4–5 bulan baru bisa panen. Yang nggak kalah penting lagi adalah perawatannya bos, seperti kolam dan pakan untuk si lobster. Jika para penghobi lobster hias menggunakan akuarium, sebaiknya gunakan aerator ya untuk menjaga kestabilan asupan oksigennya si lobster. Buat yang mau pelihara untuk dijual lagi, kalian bisa menggunakan kolam yang dilengkapi dengan naungan-naungan teduh untuk tempat berlindung si lobster pada siang hari, bos. Ini sebenarnya bahan dari pintu kamar mandi bekas, saya potong-potong. Kenapa saya ambil ini? Karena fungsinya lubang ini, bos, supaya nanti kalau si lobster itu bisa lebih leluasa sembunyi, biar lebih maksimal untuk kolam pembesaran. Dan isinya juga bisa lebih banyak, muat banyak. Kalau soal pakan, cenderung gampang bos. Cukup pakai pelet dan beberapa sayuran. Yang penting pemberian pakannya harus disiplin ya. Kendala lain yang perlu diwaspadai adalah faktor cuaca bos. Cuaca yang terlalu ekstrim bisa memicu kematian lobster yang bisa bikin kerugian besar. Pasti nggak mau dong bos. Tantangannya sebenarnya kalau sama cuaca itu, kalau terlalu ekstrim seperti sekarang ini ya, biasanya kalau malam itu dingin, siangnya panas itu ya dikira mati cuma pingsan, dikira pingsan tapi mati. Akhirnya nanti dimakan sama temennya karena kanibal lobster itu kan memang ya lumayan tinggi ya. Mungkin karena terlalu dingin terus pingsan, terus nanti dimakan lobster yang lainnya. Yes, lobster termasuk hewan kanibal bos. Mereka bisa memakan temannya sendiri yang lebih lemah. Dari usaha ini, Mas Agus menganggap bahwa jika bisnis dimulai dari hal yang kita sukai, maka cuan pun akan mengikuti bos. Saat awal menjalankan usaha ini, Mas Agus sempat dipandang sebelah mata bos.
Saat itu, Mas Agus rajin menjajakan dagangannya di area terdekat di sekitar area sekolah. Semenjak pandemi, trennya mulai berubah, Bos. Lobster hias mulai banyak dicari untuk dinikmati keindahannya. Untuk satu ekor lobster hias dihargai sekitar 10–12 ribu. Biasanya dijual dalam paket-paket tertentu. Misalnya dalam satu paket terdiri dari 3 jantan dan 4 betina. Lobster tertentu dengan warna yang jarang ditemui seperti warna ungu bisa dibanderol lebih tinggi harganya. Pelanggannya berasal dari sekitaran Magelang dan Yogyakarta, Bos. Mas Agus juga pernah mengirim lobster hiasnya ke Purworejo sebanyak 1.000 ekor. Alhamdulillah itu puncak dari omset paling tinggi itu saya di pas 2019-2020 itu pas Covid malah itu bisa omset sampai 350%. Kurang lebih dari omset hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa. Nikmatnya cuan di masa sekarang gak lepas dari pengalamannya Mas Agus membangun usaha ini selama 7 tahun, Bos. Cara pemasaran yang Mas Agus gunakan pada saat itu masih konvensional banget. Doi menawarkan lobster hias door to door, berjualan di depan sekolah, mengikuti pameran dan buka lapak di pasar malam. Kalau dulu pas door to door tuh saya hampir setiap hari keliling nyari toko sampai motor macet, jalan kaki, dorong sama anak sama istri itu. Dulu kan belum ada aplikasi kayak Google atau segala macam. Misalkan dulu itu udah ada, saya kan belum belajar di aplikasi yang itu, apalagi dunia online, saya kan baru-baru ini aja. Jadi penasaran, berapa sih modal yang diperlukan kalau mau punya usaha ini? Sepil dong Mas Agus. Kalau sekarang tuh 500–1 juta itu sudah dapat. Nanti kan kolam bisa pakai terpal, bisa pakai plastik, lebih ringan sih untuk biaya untuk saat ini. Nanti kan indukan tidak sampai 500.000, bisa udah dapat banyak itu. Gimana Bos? Kapan mau memulai usaha? Pokoknya mah apapun usahanya, kalau ditekuni bakal cuan juga kok, Bos. Jatuh bangun udah biasa, yang penting berani bangkit dan pantang menyerah ya. Bos, biarpun kelihatan receh, kalau ditekuni dan kita konsisten, pasti hasilnya cuan, Bos.